Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang padamu saat ini ya Bapa. Kami berkumpul di Jumsema Adonai. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman. Bapa kami mohon, biarlah kasih-Mu menyertai hidup kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryani. Bapa, mampukan kami untuk memahami dan mengerti, untuk bisa menyerap mengenai pelajaran hari ini. Bapa, kami berdoa kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu juga ya Bapa, yang Engkau mampukan Bapa untuk menyampaikan isi hati ini. Pakai seluruh keberadaan Jumsema Adonai ini Bapa, mulai dari operator, moderator ya Bapa, keseluruhan yang mengambil bagian di belakang layar. Tolong Bapa, kasih-Mu menyertai sehingga acara ini boleh disiarkan ya Bapa, dan banyak orang mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mau memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, dipersilakan. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Tarempa Riau, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School Manila Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Park, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar. Balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang. Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home. Anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom. Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta. YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran
pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Halo, selamat malam semuanya, dan juga yang di luar negeri ya. Selamat pagi ya. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa, hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar bagian part 2 dari kuasa darah Yesus ya. Mari kita membuka Alkitab kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa ya. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan pelajaran ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya apa yang kami pelajari kami dapat mengerti dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat ke-7, nanti saya minta tolong di Ibu Ana ya membacakannya, tapi sekarang saya dulu ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, ayat yang ke-7 ya. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus itu membenarkan kita dan memperdamaikan kita. Dan kita ditebus. Nah, hari ini kita akan melihat kuasa darah Yesus itu membebaskan kita. Yang membebaskan kita, kita dibebaskan dan ditebus. Mari kita baca Kolose 1. Minta Ibu Ana baca Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Ya, Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, jadi kita melihat di sini, kalau kita lihat kembali itu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia, ya, itu di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi sekali lagi hanya di dalam Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus kita ini ditebus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus dan oleh darahnya saja kita dapat diampuni. Nah, kita melihat di sini kata penebusan atau redemption dalam bahasa Yunaninya adalah agarizo. Agarizo. Itu artinya bayar pergi ke pasar atau pergi ke pasar budak ya. Kalau kita melihat pada zaman dahulu ya, biasanya mereka itu ada pasar budak, ada hari-hari tertentu ada pasar budak dan budak-budak ada di situ dan kemudian itu diperjualbelikan, ya, dijualbelikan dan ada orang tuan yang kaya mereka datang untuk membelinya. Nah, di sini kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa kita telah lunas dibayar. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia itu
menjadi budak dosa. Manusia menjadi hamba dosa. Kita terikat dan dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari sana. Akan tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan dia mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah, dan oleh darahnya itu kita dibeli dan lunas dibayar. Sekali lagi saya akan bacakan sebab ya, kita lihat di situ di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, luar biasa saudara. Kita lunas dibayar. Jadi Tuhan itu membayar kita itu benar-benar lunas. Jadi enggak pakai down payment, enggak nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil berbuat baik, kemudian kumpul-kumpul tutup poin, enggak, bukan seperti gitu. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya membeli kita dengan harga lunas dibayar. Wah, itu luar biasa. Jadi saudara dan saya itu orang-orang yang telah lunas dibayar. Dan kita lihat di sini bahwa Alkitab mengatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Silahkan Ibu Ana baca Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Wow, luar biasa. Jadi kita lihat di sini, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku, dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bahasa. Jadi Tuhan Yesus lewat darahnya telah membeli kita dengan harga lunas dibayar. Jadi sama seperti tadi saya katakan di pasar budak. Jadi budak-budak itu kemudian ada di sana dan ada seorang yang tuan, yang kaya, dan kemudian dibeli. Dan biasanya kadang-kadang ya, biasanya mereka beli dan kemudian ada surat. Tanda surat itu kemudian dimateraikan. Yang artinya budak itu sudah sah menjadi tuan yang baru. Yang tadinya dari tuan yang lama, kemudian ada tuan yang baru, kemudian setelah beli lunas dibayar, kemudian ada dokumennya, kemudian ada materainya, ada cap, ada materainya. Yang artinya bahwa budak itu sudah menjadi milik daripada tuan yang baru. Nah, kadangkala ada tuan yang baik hati. Dia membeli budak itu bukan untuk dijadikan budak lagi, tetapi untuk memerdekakan budak itu. Jadi dokumennya dikembalikan lagi kepada dikasih kepada budak itu, dan tujuannya adalah dia memerdekakan budak itu. Dan biasanya budak-budak yang dibeli dan dimerdekakan seperti itu, kemudian dia mengikut tuannya, tetapi bukan lagi sebagai budak yang terikat, tetapi sebagai budak yang merdeka. Dan dia melayani tuannya dengan senang hati. Nah, seperti begitulah kita, saudara. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa kita ditebus, kita dibeli. Jadi kata
penebusan agarizo itu artinya bahwa kita ini dibeli, dibayar kemudian kita dibeli. Artinya bayar ya, kita dibayar, dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membayar, Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Wow, luar biasa. Supaya apa di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di Wahyu pasal yang ke-5, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kita yang sudah ditebus, yang telah dibeli dengan darah Yesus, ini kita ini menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu Di unmute dulu, Bu. Sinyalnya mungkin. Tunggu sebentar. Mungkin sinyalnya. sudah kedengeran kata saya. Iya, Bu. Ya. Sudah. Maaf ini telepon karena memang saya jam 9 itu ada grup doa ya. Jadi setiap kali masuk teleponnya jadi suara tidak terdengar ya. Ya, saya ulang lagi. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kita ditebus, kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Kita melihat berikutnya itu, kata yang berikutnya itu adalah exagrizo. Exagrizo, ya. Exagrizo yang artinya juga sama, menebus budak. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14. Silakan, Bu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Ya, jadi kita melihat di sini ini sangat luar biasa, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa maksudnya? Jadi saudara, kita harus tahu bahwa setiap pelanggaran hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Kalau dalam perjanjian lama itu kita melihat bagaimana strict sekali, ya. Setiap pelanggaran akan hukum Taurat itu hukumannya mati, saudara. Jadi setiap pelanggaran itu mendatangkan kutuk. Tetapi yang sangat luar biasa kita lihat di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus disalib menanggung kutuk-kutuk kita. Dia bukan orang terkutuk, tetapi dia menjadi terkutuk, dia menjadi berdosa, dia menanggung semua kutuk, bukan kutuknya sendiri, tetapi kutuk kita, kutuk manusia seluruh zaman. Yesus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi Tuhan Yesus
melepaskan kita, membebaskan kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk untuk kita, supaya kita mendapat berkat daripada Taurat. Kita dibebaskan dari kutuk Taurat untuk mendapat berkat daripada Taurat. Oleh sebab itulah mengapa dia harus menjadi daging. Supaya lewat dagingnya dia memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kita karena ketidakberdayaan kita nggak sanggup melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan dosa. Justru hukum Taurat itu rohani. Akan tetapi kita bersifat daging, kita terjual di bawah kuasa dosa, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Sehingga setiap pelanggaran hukum Taurat yang kita tidak penuhi, kita langgar, itu mendatangkan kutuk bagi kita. Nah, coba kita melihat itu di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Roma pasal 7 ayat 14. Roma pasal 7 ayat 14. Ya, Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Amin. ya. Jadi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat. Yesus menjadi daging supaya dia menggenapi hukum Taurat untuk kita. Kita baca Roma 8 ayat yang ketiga dan keempat. Roma 8 ayat 3 dan 4. Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Ya, amin. Itu jelas sekali, saudara. Jadi apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya daging kita ini, telah dilakukan di dalam apa? Dengan jalan Allah mengutus anaknya, kita melihat di sini, sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas daging. Jadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu untuk kita. Dia menanggung kutuk itu untuk kita. Supaya apa, saudara? Supaya ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Wow, luar biasa. Tuhan menggenapinya untuk kita. Sehingga kita yang percaya itu hukum Taurat itu digenapi dalam kita. Dan kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut. Jadi ini luar biasa. Inilah yang namanya menebus. Ya, dia menebus itu sama juga dia menggantikan. Dia lakukan itu supaya kita dapat bebas. Dapat dibebaskan dari perbudakan dosa. Kemudian kata yang ketiga dari penebusan itu yaitu lutroo. Lutroo dalam bahasa Yunaninya, yaitu membebaskan seorang tawanan dengan membayar tebusan. Silakan baca Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Jadi saudara, kita melihat di sini, di dalam penebusan itu saudara, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terlibat di dalamnya. Allah Bapa menyediakan keselamatan buat kita.
Dia yang merancang, dan kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membayar harga dengan darahnya. Roh Kudus membebaskan kita. Kita melihat di sini di dalam Efesus, yang membebaskan kita karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Mari kita coba baca di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Wow, luar biasa. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan kita dimateraikan. Sama seperti tadi saya katakan ilustrasi pasar budak. Dokumennya dimateraikan, itu benar-benar sudah bebas, sudah merdeka, dan menjadi miliknya karena dia beli. Jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus yang memateraikan kita. Dan kemudian kita melihat di sini ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, kemudian kita melihat ada lagi kata anti-lutron. Anti-lutron artinya harga tebusan. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Tujuan ayat 5 dan 6. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ya, silakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Iya. Jadi kita melihat di sini kita dibayar dengan harga. Jadi harga tebusan itu darah, jadi mahal sekali saudara. Jadi tebusan yang kita terima dalam menjadi umat tebusannya, menjadi miliknya itu harganya mahal banget. Yaitu dengan darahnya sendiri. Artinya dengan hidupnya sendiri. Darah itu berbicara nyawa. Nyawa itu berbicara kehidupan. Jadi dengan hidupnya Tuhan itu sendiri, dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri, dia menebus kita. Dan kita melihat di sini, karena Allah itu Esa, Esa pula yang menjadi pengentaranya antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Allah itu Esa, jadi Esa juga. Berarti hanya satu-satunya yang dapat menebus kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kita lihat lagi, ada kata lagi untuk penebusan. Apolutrosis. Apolutrosis, to pay a ransom in order to return us to our former state. Artinya adalah bahwa untuk membayar tebusan agar kita kembali kepada rancangan Allah semula. Jadi untuk apa kita ditebus?
supaya kita kembali kepada fitrah kita semula, yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita dapat memuliakan Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini adalah manusia yang sempurna. Kita diciptakan di dalam kemuliaan Allah. Kita diciptakan dalam kebenaran Allah. Kita diciptakan di dalam kekudusan dan keadilan Allah. Dan tujuannya supaya kita merefleksikan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Akan tetapi ketika Tuhan menebus kita, itu artinya kita dikembalikan. Artinya kita mendapatkan pemulihan. Pemulihan artinya adalah sesuatu yang telah hilang dikembalikan lagi. Sesuatu yang telah dicuri kemudian dikembalikan lagi. Jadi membayar tebusan untuk kembali pada rancangan yang semula. Wah, dahsyat banget, saudara. Jadi apa yang telah hilang itu dikembalikan Tuhan. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan Yesus. Dan di dalam kemuliaan, sehingga kita diubah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita dipulihkan kembali. Kita mendapat, dan itu hanya dimungkinkan karena darah Yesus telah menebus kita. Kita coba lihat, ya, coba kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Silakan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Ya. Jadi kita melihat di sini hanya berada dalam Yesus Kristus, dan oleh Allah telah kita di sini dikatakan, tetapi oleh Dia ya kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan kita. Minggu lalu saya sudah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan dibenarkan. Dibenarkan itu artinya pertama, dosa diampuni. 2, hukuman dibatalkan. 3, hubungan dipulihkan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar juga bahwa orang yang dibenarkan itu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi betul-betul dipulihkan. Yang tadinya kita seteru Allah, kita musuh Allah karena dosa. Tetapi oleh karena tebusan darah Yesus, hubungan kita dipulihkan kembali. Kita dibenarkan, dosa diampuni, hukuman dibatalkan, dan hubungan itu kembali lagi. Jadi hubungan kita yang telah terputus dengan Allah dikembalikan lagi. Dan bukan hanya hubungan dengan Allah. Ketika hubungan kita pulih dengan Allah, maka hubungan kita dengan diri kita juga pulih, dengan orang lain juga pulih. Dan yang sangat luar biasa, setelah itu kita juga diberi kepercayaan, pelayanan pendamaian, untuk menghubungi orang lain dengan orang lain, untuk mendamaikan orang lain dengan orang lain, dan juga untuk mendamaikan orang lain kepada Allah lewat berita Injil. Nah, sekarang kita akan melihat dari mana kita ditebus. Dari mana kita ditebus? Ada beberapa, dan di sini ada 7, ada 7 apa 6 ya? Kita ada 6. Ada 6 hal. Dari mana kita ditebus? Yang pertama, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita ditebus dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus menebus kita dari kuasa kegelapan. Silakan baca Kolose 1 ayat 13-14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita,
yaitu pengampunan dosa. Iya, Amin. luar biasa. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kuasa darah Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di dalam dia kita memiliki apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi betul-betul sekarang dari posisi luar kita masuk ke dalam bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu di dalam kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6, silakan baca Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Ya. Ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan sebab tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan kemudian masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Dan Alkitab juga katakan bahwa ketika kita dari posisi luar dan masuk menjadi satu bersama dengan Kristus. Di sini dikatakan karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita melihat di sini bahwa kita menjadi satu dengan kematiannya dan juga menjadi satu dengan kebangkitannya supaya ada kuasa kebangkitan. Dan kemudian yang kedua kita melihat kuasa darah Yesus juga membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi sudah diterangkan tapi kita baca sekali lagi Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ya, luar biasa. Kita dibebaskan dari kutuk Taurat. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Silakan. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ayat yang pertama, yang kedua. Pertama dan kedua. Roma pasal yang pertama dan kedua. 8. Roma 8 ayat. Roma pasal 8 ayat yang kedua. 1, 2. 1 dan 2. Ya. Maaf. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roh oleh hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita melihat ketika kita percaya, tadi dikatakan lutroo, itu Roh Kudus yang memataikan kita, yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita. Ya, karena jaminan daripada darah Yesus yang telah menebus kita, kita lepas atau dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat.
Ini sangat luar biasa, saudara. Jadi kutuk hukum Taurat tidak lagi berlaku atas kita. Karena Kristus telah menggantikan posisinya untuk kita. Karena Kristus telah menggenapinya untuk kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyerahkan dirinya, dengan cara mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, kuasa darah Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Iya. Jadi kita melihat di sini yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita apa? Dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya. Jadi jelas di sini saudara bahwa kuasa darah Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan. Kemudian yang keempat, melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Amin. Ya. Jadi untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Jadi supaya kita bebas dan kita terhindar dari dunia yang jahat. Itu tujuannya. Jadi saudara, kita memang masih tinggal di dunia ini, tetapi kita bukan lagi milik dunia ini. Dan tujuan Tuhan menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya, berkorban bagi kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Saudara tahu nggak bahwa satu ketika nanti, ketika gereja Tuhan diangkat, anak-anak Tuhan diangkat, berarti Roh Kudus juga beserta dengan anak-anak Tuhan yang diangkat ini. Maka dunia ini akan menjadi sangat jahat. Kalau sampai saat ini, dunia ini ya memang sudah jahat, tetapi masih ada orang-orang benar, sehingga itu ditangguhkan. Tetapi ketika gereja diangkat, ketika Roh Kudus diambil dari dunia ini, kejahatan yang itu terjadi sangat luar biasa. Itu saudara bisa melihat betapa jahatnya manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuan Tuhan menebus kita supaya kita dibebaskan dari dunia yang jahat sekarang. Karena dunia ini bukan milik kita lagi. Suatu kali kelak kita akan diangkat dan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Kemudian yang kelima, kita dibebaskan dari ketakutan akan maut. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amin. Iya. Jadi jelas ya saudara,
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu menjadi darah dan daging, menjadi manusia. Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, ya, dalam keadaan mereka, supaya apa? Oleh kematiannya dan oleh darahnya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya karena seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Siapa yang di sini yang nggak takut mati? Saya rasa semua kita takut mati, ya. Tetapi yang sangat luar biasa bagi orang percaya, kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Tetapi bagi mereka yang belum ditebus, bagi mereka yang belum diselamatkan, kematian itu merupakan hal yang sangat menakutkan. Karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka belum pasti. Tetapi bagi mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ada kepastian hidup yang kekal. Sehingga ketakutan akan maut itu tidak lagi. Hai maut, di mana kesengatmu? Yesus sudah mengalahkan maut untuk kita. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Dan kemudian yang keenam, kita ditebus, kuasa darah Yesus menebus kita dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Itu darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Yaitu darah anak domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi kita dibebaskan, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu dari Adam. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, ada kodrat ilahi, ada DNA-nya Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa luput dari hawa nafsu dunia ini. Dan kemudian yang sangat luar biasa, hidup kita dari sia-sia menjadi hidup yang berarti. Yesus katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memiliki dan hidup yang kelimpahan. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang diubah dari waktu ke waktu. Dan Alkitab juga mengatakan kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 3. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya Iya, yang semakin luar besar. biasa. Amin. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan kemudian kita dimerdekakan karena kita telah menerima Roh Kudus. Dan kemudian kita diubah. Kita diubah apa saudara? Diubah menjadi apa? Kita lihat ayat 18 di sini dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kehidupan kita ini proses, saudara. Proses dan Tuhan terus mengubah kita dari waktu ke waktu. Dalam apa? Dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi semakin besar, yang meningkat. Jadi kita harus tahu bahwa destiny akhir daripada kekristenan kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dia membebaskan kita, dia menebus kita, dan kemudian dia mengubah kehidupan kita. Kita melihat di sini karena kita telah ditebus dan dibebaskan oleh darah Yesus. Kita juga telah dipulihkan. Kita telah dipulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita telah dipulihkan dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita telah dipulihkan dengan hubungan dengan orang lain. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Anda telah mengenal Sang Penebus saudara? Kenalilah Sang Penebus saudara. Atau Anda mau menebus diri sendiri. Itu impossible. Ada banyak orang mengatakan kepada saya, kan yang bikin dosa kita, Bu. Kenapa harus Allah yang repot-repot turun ke dunia, mati dan kemudian darahnya tercurah untuk nebus kita? Karena kita yang berbuat dosa, ya kita aja yang nebus dosa kita. Saudara, justru ini nggak make sense. Bagaimana kita yang berdosa kita bisa menebus dosa kita? Sampai kapanpun tidak akan pernah kita bisa menebus dosa kita sendiri. Yang namanya menebus harus orang di luar kita yang menebus kita. Dan Alkitab tegas mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua kita tidak berguna. Semua kita menuju kepada kematian yang kekal. Sebab itulah apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita, dilakukan oleh Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia, menjadi daging. Supaya lewat daging Tuhan Yesus, darahnya bisa tercurah. Ada orang juga mengatakan seperti ini. Kok Allahnya, kok Tuhannya orang Kristen itu mati? Kita harus tahu bahwa yang mati itu adalah tubuh daging daripada Tuhan Yesus. Karena ketika firman itu datang ke dunia, dia menjadi daging sama seperti kita, ada darah daging. Dia harus menjadi daging supaya lewat dagingnya di atas kayu salib dia menebus kita dengan darah. Supaya lewat daging Tuhan Yesus semua dosa-dosa, semua pemberontakan saudara dan saya, bahkan seluruh dosa manusia di dunia ini, bahkan seluruh zaman, ditimpakan di atas daging Yesus di atas saya. Supaya siapa yang percaya kepada dia, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kehidupan yang baru di dalam dia, semua korban darah yang telah tercurah berlaku atas kita semuanya. Jadi saudara yang kekasih, untuk akhir daripada firman Tuhan pada malam ini, dia menebus kita dari budak dosa supaya kita menjadi budak kebenaran. Yang terakhir,
Coba baca Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat yang 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi, Bu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Iya. Amin. Tadinya budak dosa, tetapi telah ditebus, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Apa yang kita harus lakukan sebagai hamba kebenaran? Kita tetap tinggal di dalam Dia. Serahkan semua kehidupan kita kepada Dia. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama. Kita baca Roma yang terakhir, Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tetap di dalam Dia? Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau tadinya anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk menjadi senjata kelaliman. Tapi sekarang mari kita serahkan seluruh anggota hidup tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca, kami pelajari pada malam ini. Kami tahu Tuhan betapa berharganya darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang mahal, telah menebus kami, telah membebaskan kami dari kutuk-kutuk dosa, dari maut, telah membebaskan kami dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kami kepada kerajaan terang anak-Mu. Telah membebaskan kami, memerdekakan kami dari cara hidup yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyang kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang mau berkorban, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Sehingga lewat darah Yesus, kami boleh disucikan, diampuni, bahkan bisa beribadah kepada Engkau. Bisa datang menghampiri Engkau oleh karena darah. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang yang mendengar pada malam ini dapat mengerti dan terus maju di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya. Jadi kita melihat di sini ada juga berpendapat bahwa ada teologi juga, maksudnya ada beberapa orang ahli teologi yang mengatakan bahwa darah Yesus untuk menebus semua orang. Ya, jadi walaupun nggak percaya sama Yesus, darahnya sudah ditebus. Tapi bukan seperti itu. Darah Yesus memang mau menebus untuk semua orang yang percaya. Nah, itu lagi. Yang percaya kepada Dia. Jadi sama seperti umpamanya gini. Saya mau kasih cek. Ya, saya kasih cek. Tapi cek itu saya kasih sama saudara. Saudara harus pergi ke bank dan harus cairkan dia. Cairkan cek itu. Sehingga cek itu akhirnya berlaku untuk saudara. Menikmati dari cek itu. Jadi jelas. Jadi Kristus memang sudah mati untuk semua orang. Tetapi semua yang percaya kepadanya. Bagi mereka yang percaya. Percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga keselamatan itu boleh terjadi atas mereka.
Jadi itu ya. Iya, artinya yang tidak percaya ya, Ya binasa. iya betul. Tapi saya Iya. juga pernah mendengar ya Bu, bahwa kalau eh, apa mereka yang belum maksudnya tidak menerima Yesus atau belum bertobat, tetapi dia di luar dari Kristen gitu ya, itu yang berbuat baik itu maksudnya ada tidak maksudnya tidak binasa gitu loh Bu. Apakah itu benar Bu? Sedangkan dia tidak terima Yesus, itu kan sebenarnya salah kan ya Bu ya? Kalau Ya, seperti jelas itu. kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Coba baca dari Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Efesus pasal 8 ya Bu ya? Iya. Pasal 8 ayat 9. Enggak, Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Oh, Efesus pasal 8, Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Jadi supaya jelas, kita hidup di dalamnya. Ya. Amin. Jadi jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, sama sekali tidak. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Coba kita baca Roma. Kita baca dari Roma. Pasal 3. Ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat sampai 12. Roma ayat yang Roma ketiga. 3. Iya, Roma ayat ketiga. Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya, Amin. kebaikan manusia itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal? Terus Tuhan bilang, lakukan hukum Taurat. Dia katakan, semua sudah aku lakukan. Jadi hukum Taurat itu sebagai cerminan untuk membawa orang, cerminan bahwa ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat. Dan kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, kita diselamatkan juga bukan karena perbuatan baik kita. Karena status kita ini orang berdosa. Jadi walaupun dia berbuat baik, tetapi statusnya tetap orang berdosa. Jadi dosa itu bukan apa yang kita lakukan. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita melakukan yang berdosa. Nah ini. Jadi apakah orang diselamatkan? Dia baik sekali, dia lakukan kebaikan-kebaikan. Tanpa percaya Yesus, menolak Tuhan Yesus, apakah dia selamat? Jelas tidak selamat. Alkitab katakan. Kita lihat bagaimana ada seorang di Kisah Rasul namanya Cornelius. Cornelius itu seorang yang sangat baik sekali. Tetapi kemudian Petrus dipanggil untuk mengabarkan Injil, mengabarkan Tuhan Yesus kepada Cornelius. Sehingga Cornelius itu akhirnya percaya. Seluruh keluarganya bertobat. Oleh sebab itulah mengapa kita penting memberitakan Injil. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi kemudian bagaimana? Apakah setelah kita percaya kemudian karena kita
diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kemudian perbuatan kita seenaknya. Oh enggak. Ayat yang ke-10 dari dari Efesus pasal yang kedua tadi. Sorry. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik yang dikerjakan di sini bukan perbuatan baik karena daging. Tapi perbuatan baik hasil daripada Roh Kudus. Kita sudah dilahirkan kembali. Tadi saya sudah katakan bahwa ditebus artinya dikembalikan pada fitrah yang pertama, rancangan yang pertama, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita diciptakan menurut gambar Tuhan Yesus. Di sini karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik setelah kita terima Yesus ini adalah hasil daripada buah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan untuk mencapai selamat. Tapi justru perbuatan baik ini, kata Tuhan Yesus, biarlah semua orang melihat kelakuan kamu yang baik supaya mereka memuliakan Bapa, untuk memuliakan Bapa. Dan Alkitab juga di Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti iman pada Yesus kemudian ditambah perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita supaya mencukupi masuk surga. Enggak, bukan seperti itu. Alkitab tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tadi saya sudah terangkan di situ tadi bahwa tidak ada satupun yang dapat kita buat. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 itu? Kalau kita katakan beriman, pasti perbuatan kita mengiringinya. Pasti perbuatan itu baik. Karena apa? Hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi bukan iman kemudian plus tambah amal, perbuatan, dan sebagainya. Enggak. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berubah, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena kita sudah dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia untuk mendapatkan kehidupan yang baru, dan kemudian manusia lama kita telah berlalu, dan manusia baru kita sudah datang. Itu saja ya. Semoga dapat dimengerti. Iya. Ya. Jadi artinya yang kan banyak yang bilang bahwa Yesus mati untuk semua manusia yang ada di bumi. Berarti itu tidak benar ya Bu, karena Enggak, tidak memang dari betul. Memang betul Tuhan Yesus mati untuk semua, tetapi yang percaya kepadanya, jelas. Iya, betul-betul. Bukan percaya kemudian dia mati, kemudian enggak bertobat, hidup sembrono, enggak percaya dia, ya enggak begitu. Iya. Bagi mereka, coba di dalam coba perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, coba baca. Yohanes 3 ayat 19 ya Bu. Ya. Yohanes 3 ayat 16, ya. 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iya, supaya setiap orang yang percaya, ya kan? Iya, betul. Ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Ya, jelas. Jadi jelas ya. Jadi kalau tidak percaya kepada dia, kita sudah berada dalam hukuman. Yohanes 8 ayat 24. Coba. Yohanes 8 ayat 24.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, Amin. jelas ya. Jadi Iya. harus percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Iya. Mengalami kelahiran kembali. Itu orang yang diselamatkan. Jadi bukan berarti orang Kristen, agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesus. Orang Kristen bisa saja lahir dari orang Kristen, tapi belum tentu dia terima Yesus. Hidupnya hanya agamawi saja. Jadi kekristenan itu bukan agamawi. Tapi kekristenan itu adalah relationship dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi itu. Ya, makasih. Iya. Baik, siapa yang mau bertanya atau diskusi? Tadi kayaknya ada chat dari Ini belum ada yang mau bertanya ini. thank you. Atau sudah ngerti semua atau bagaimana ini? Ibu Mau Ana itu diskusi ada juga chat. boleh. Oh iya, silakan. Iya, ada chat Ibu Ana. Itu di kolom komentar ada yang bertanya itu Ibu Yosefin. Terima kasih. Oh iya. Ya. Silakan dibuka mute-nya aja, Bu. Jadi itu bisa langsung bertanya Ibu siapa nih? Ntar saya buka ya. Oh ya. Iya, silakan Ibu. Nah, di chat aja Bu, susah untuk diungkapkan. oh iya. Ini tadi Iya. di chat. Ibu Suryani ini tadi ada yang tanya. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, terkadang ketika manusia itu sudah ditebus, tetapi tetap saja manusia itu Berbuat dosa. Apakah Tuhan Yesus masih mau menerima manusia yang terus berbuat dosa secara terus-menerus? Nah, ini pertanyaan bagus. Silakan Ibu. Iya. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, setelah menjadi anaknya, sudah jelas perubahan itu dari dalam. Perubahan itu dari dalam, dan kemudian Tuhan memberikan rohnya ke dalam hati kita untuk memimpin kita dalam kebenaran. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu menyatakan dosa. Jadi dia akan peka atas dosa. Tapi kalau ada orang bilang dia sudah terima Yesus, tetapi hidupnya sama sekali nggak berubah, tanda tanya besar. Karena ketika orang itu dilahirkan kembali, percaya Yesus ditebus, pasti hidupnya diubah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka bisa jatuh dalam dosa? Apakah mereka bisa melakukan kesalahan? Ya bisa saja. Karena masih hidup dalam daging. Akan tetapi mereka tidak tinggal hidup di dalam dosa. Orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ketika mereka jatuh, mereka melakukan sesuatu, itu ada kepekaan. Roh Kudus langsung bekerja dalam hatinya. Nah, karena mereka sudah menjadi anak, kalau mereka kemudian tidak taat, Tuhan hajar. Alkitab mengatakan juga dalam Ibrani bahwa anak yang kukasih akan kuhajar. Ya, akan dihajar oleh Tuhan supaya apa? Menguduskan mereka. Nah, sebab itulah ketika Roh Kudus berbicara pada kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Nah, kita coba melihat. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat datang minta ampun sama Tuhan. Selesaikan. Coba 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Silakan. Satu Yohanes 2 Ibu. Oh. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 2. Oh, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ya.
1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kristus pengantar kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Kata anak-anakku di sini berarti orang yang sudah percaya, sudah menjadi anak Allah, anak rohani daripada Yohanes. Di sini dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa jatuh, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sekarang ada di sorga. Dia menjadi imam besar kita, menjadi pengantara. Nah, salah satunya imam besar itu menyelesaikan dosa-dosa kita. Memang dia sudah selesai di atas kayu salib dan naik ke surga. Tetapi bagaimana supaya kita bisa datang kepadanya dalam doa, dalam pengampunan. Dan ia adalah pendamaian untuk semua dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, dosa semua orang di dunia. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sebagai anaknya, kemudian kita datang meminta ampun, bertobat dan meminta ampun. Jadi itu proses ya. Jadi proses. Jadi kita nggak langsung zip-zelip langsung kemuliaan Allah. Kita sudah terima kemuliaan Allah, tapi diubah dalam kemuliaan Allah yang semakin besar. Jadi inilah proses penyucian, proses sehingga kita betul-betul menjadi serupa dengan Dia. Kita diubah dari waktu ke waktu. Tapi status kita memang sudah jadi anaknya. Yang diubah dari waktu ke waktu. Ya, itu saja ya. Iya. Bagaimana sih? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanya lagi? Silakan, masih ada waktu. Apa sudah jelas? Mana? Oh iya, sudah. Baik. Nah, sudah jelas Ibu. Baik, saya mau ini Bu, sharing. Waktu itu saya pernah ya Bu, ada yang mengatakan begini, orang Kristen melakukan dosa bisa juga merencanakan berbuat dosa gitu. Jadi kata saya, kalau kita orang Kristen itu kan tidak bisa merencanakan melakukan dosa. Betul atau gimana Bu? Karena yang saya tahu kan orang Kristen itu tidak mungkin ya melakukan segala sesuatu yang berdosa itu. Jadi kayak saya akan melakukan dosa gitu. Jadi kita merencanakan, itu kan nggak mungkin ya Bu kalau orang Kristen ya, gitu. Atau gimana Bu? Ya, jadi kita lihat di sini, oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima jadi anaknya, kita harus tetap tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya, supaya firman-Nya terus mengubah kita dari waktu ke waktu. Dan Roh Kudus terus mengubah kita. Nah, kalau kita sudah benar-benar menjadi anak Allah dan kita tetap tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, dan itu hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin kalau kita sementara kita membina hubungan kita dengan Tuhan, kita mempunyai persekutuan dengan Dia, kemudian ada rancangan-rancangan dalam pikiran kita yang jahat. Itu nggak mungkin, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya.
pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, bisa nggak mereka jadi jahat? Bisa, kalau mereka tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya ada pengalaman waktu dulu sekali ya, ada temen. Jadi temen ini kalau WL-nya bagus banget, KKR-nya bagus sekali ya, memang hamba Tuhan juga. Satu ketika ada kabar yang sangat mengejutkan sekali. Dia jatuh dalam dosa dan dosanya ini nggak tanggung-tanggung ya. Ya sodomi anak-anak yang masih kecil. Itu hamba Tuhan. Sampai nama Tuhan itu juga, waduh udah jelek sekali. Akhirnya masuk penjara. Di penjara saya datangi dia. Kami berkunjung, saya dengan suami saya berkunjung. Akhirnya dia bilang, "Ya Bu, saya sudah berapa bulan, sudah lama sekali nggak ada saat teduh. Sudah lama sekali nggak ikut Tuhan. Saya membiarkan diri saya larut dengan dosa." Nah itu. Oleh sebab itu penting buat kita tetap tinggal di dalam Dia. Paulus katakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Apanya? Manusia lamanya, namun aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam nama, ada iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal yang kedua ayat 19b dan 20. Ya, itu jelas kira-kira ya? Iya. Jadi artinya orang Kristen itu tidak ada ya namanya untuk merencanakan berbuat dosa itu nggak ada ya Bu ya. Tetapi kalau kompromi dengan dosa ya kemungkinan ya karena kan masih kedagingan ya, masih kedagingan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, ini masih ada waktu yang mau bertanya atau Bisa juga kalau seandainya dia terus-menerus membiarkan dosa dan akhirnya dikuasai oleh iblis. iya, betul Iya. betul Ibu. Iya. Makanya kita juga harusnya karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, jadi artinya kita juga harus terus ada komunikasi dengan Tuhan gitu ya, Bu ya, supaya kita juga jangan jatuh ke dalam dosa. Apalagi kalau misalkan kita jatuh ke dalam dosa itu lebih baik kita cepat-cepat bertobat ya. Itu artinya jangan sampai kita keterusan seperti yang tadi pertanyaan tadi ya, jangan sampai kita terus-menerus berbuat dosa. Karena kita kita itu dipilih ya, orang yang sudah bertobat itu kan orang pilihan ya Bu ya. Jadi sangat disayangkan kalau Kita sudah malah menerima kodrat ilahi ya. Makanya oleh sebab iya. itu kita perlu bertumbuh ya. Orang yang nggak bertumbuh akhirnya dia lupa bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, itu dia. Iya. Ya mungkin karena itu juga sih Bu, maksudnya kan ada juga yang bilang sekali selamat tetap selamat. Nah itu jadinya jadinya salah resepsi. Nah, ini ada yang mau bertanya, silakan Ibu Aling. Iya, shalom. Selamat malam Ibu Suryani. Halo. Iya, shalom Luana. Ibu, kalau begitu berarti anak-anak Tuhan itu kan kuasa darah Yesus itu kan menebus setiap anak Tuhan yang percaya, yang sudah percaya akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Ya kan Ibu sudah ditebus dari dosanya. Berarti iblis akan bekerja lebih keras, berusaha untuk menggagalkan keselamatan anak-anak Tuhan ya, Ibu, daripada orang-orang yang belum percaya ya. Seperti itu ya Bu ya. Berarti dia bekerja, iblis itu lebih keras pada anak-anak Tuhan yang memang sudah memperoleh keselamatan gitu dari penebusan Yesus dibanding orang-orang yang belum percaya. Maka dari itu kalau menurut saya Bu, berarti anak-anak Tuhan itu yang jadi sasaran utama dari
iblis ya Bu ya, untuk dibinasakan. Iya benar nggak Ya, Ibu? tapi kita jangan takut ya. Kita Iya, ada dalam iya, Kristus. Kita ada, bukan berarti betul. kita ada dalam Kristus ya. Kita ada dalam Kristus, dan Heeh. iblis juga ya hanya menggoda. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, kalau firman-Nya dan kita tetap tinggal dalam Dia, ya itu ya enggak ini ya. Dia hanya menggoda, tetapi ya Iya, maksudnya iblis itu dia memang nggak bisa memaksa kita ya Ibu untuk melakukan betul. dosa sebenarnya ya, karena pilihan bebas itu kan ada di tangan kita manusianya. Seperti itu kan Bu, apakah mau mengikuti roh atau keinginan daging kita seperti itu ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Suryani untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Iya, baik. Terima kasih Bu Aling. Masih ada lagi yang mau bertanya atau sudah ada? Sudah tidak ada atau mau diskusi? Tidak ada ya. Baik. Kita akhiri ya Bu ya, karena sudah tidak ada yang mau bertanya. Iya, kita akhiri karena sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang berdiskusi lagi. Kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa di hari Rabu yang mendatang di jam yang sama tetap masih narasumber kita Ibu Pendeta Suryani. Tetapi mungkin temanya berbeda ya Bu, atau masih tema seperti ini, masih tema ini Bu? Shalom Ibu. Ya, temanya beda nanti ya. Oh iya, baik. Kalau gitu kita akhiri saja Bu. Saya minta kesediaannya untuk doa penutup dan berkat. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Engkau sendiri yang memberikan pengertian yang lebih dalam lagi pada setiap pendengar, sehingga kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih buat setiap yang hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.